Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf ada gangguan. Jadi kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Nyanyikanlah syukur baginya, bagi Raja kita, penolong yang selalu setia. Pujilah Dia atas kasihnya yang besar dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos nomor 20, Pujilah Raja, bait 1 dan 3. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadah ini arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah atas anugerah dan perkenan-Nya memberkati setiap umat-Nya yang beribadah kepadanya dengan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengarlah sabda Tuhan di awal ibadah pada hari ini di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Begini firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan ini di dalam Eleos Hymnos 261, Kasih yang Tetap Sertaku.
saja sumber Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari bahwa kita sering menyakiti hati Tuhan, bahwa kita sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Di dalam firman-Nya menegur kita, di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Namun ya Tuhan, kami sadari bahwa kami terus hidup oleh keinginan kami, bahwa kami terus hidup dalam dosa ya Tuhan, melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melalaikannya ya Tuhan untuk melakukan dan tidak taat kepada firman-Mu. Tuhan, inilah kami. Selidikilah kami Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami datang mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan. Bimbinglah kami kiranya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah kabar sukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya dan pengampunan yang Dia berikan bagi kita. Kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 154, selamat, bait 1 dan 2. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan
Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah atas kemurahan-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal hingga berakhir, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, selalu di dalam lindungan Tuhan, selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita untuk membuka kitab suci kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Jika Bapak Ibu sudah membuka kitab sucinya ataupun bisa mengikuti di layar, saya akan bacakan untuk kita di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Ayat 25 berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saya pikir ini bukan pertama sekali kita mendengarkan kisah tentang seorang Samaria yang murah hati. Tema kita hari ini ialah kasihilah sesamamu manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kisah mengenai orang Samaria yang murah hati ini berawal dari percakapan antara Yesus dengan seorang ahli Taurat. Bermula dari percakapan antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Di ayat yang ke-25 dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang menyangkut akhir dari kehidupan manusia. Pertanyaan yang mewakili semua manusia di dunia. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Tentu semua orang ingin mendapatkannya. Tapi benarkah ahli Taurat ini bermaksud untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini? Benarkah ia membutuhkan jawaban dari pertanyaannya ini? Benarkah dia rindu benar-benar untuk memperoleh hidup yang kekal? Di ayat ke-25 di sana dijelaskan, dia berdiri di sana hanya untuk mencobai Yesus. Jadi motivasinya tidak seperti yang kita pikirkan. Dia hanya ingin mencobai Yesus dan tidak bermaksud untuk benar-benar memperoleh hidup yang kekal. Sangat disayangkan, pertanyaan yang begitu penting yang menyangkut akhir dari kehidupan manusia ini dimaksudkan oleh ahli Taurat, dipergunakan dengan tujuan yang salah. Apakah Yesus mengetahui apa maksud dari ahli Taurat ini? Ya, jelas. Tuhan Yesus tahu maksud dari ahli Taurat ini. Karena dia adalah Tuhan yang mengenal hati manusia. Itu sebabnya Yesus menjawabnya sesuai dengan kebutuhannya. Di ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang ini adalah ahli Taurat,
ya ahli kitab yang tahu semuanya tentang Taurat, tentu ia paham benar apa jawaban dari pertanyaan ini. Ia tahu apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Itu sebabnya tanpa ragu dia menjawab di ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu jawabnya. Bapak Ibu, luar biasa. Dia menjawab dengan tegas. Ia menjawab dengan tepat dan benar. Tanpa ragu-ragu, ia yakin itulah jawabannya. Dan Yesus pun setuju dengan jawabannya ini. Kata Yesus, jawabmu itu benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat kalau anak-anak, ya kalau anak-anak kecil atau anak TK itu, kalau saya memberikan pertanyaan dan mereka memberikan jawaban mereka benar, maka saya mengatakan good. Ya, saya akan mengacungkan 2 jempol, saya katakan good, very good. Dan mereka akan senang sekali. Mereka begitu bangga, semakin bersemangat. Maka saya berpikir, ketika Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, jawabmu itu benar, tentu dia bangga, tentu dia senang, karena dia menjawab dengan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah jawaban Yesus hanya sampai di sana? Tunggu dulu. Masih ada lanjutan dari kalimat ini. Yesus mengatakan jawabmu itu benar. Tapi kalimat berikutnya mengatakan, perbuatlah demikian dan maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Wah, jawaban ahli Taurat ini sudah benar. Tetapi kalimat berikutnya membuat dia harus membenarkan diri. Kenapa Yesus mengatakan perbuatlah demikian? Seakan-akan saya ini tidak melakukannya. Karena dia menilai dirinya dia adalah orang baik. Ia tidak terima dengan jawaban Yesus yang mengatakan perbuatlah demikian. Karena menurutnya dia adalah orang baik. Orang yang selalu mengasihi, orang yang peduli dengan sesama, orang yang selalu menolong. Tapi masalahnya adalah, siapa yang mau saya kasihani? Siapa yang mau saya tolong? Siapa yang membutuhkan pertolongan saya? Tidak ada satupun yang datang kepada saya untuk minta tolong. Saudara-saudara, terkadang kita, ya sikap ahli Taurat ini mirip dengan kita, bukan? Terkadang kita bertanya, siapa yang mau saya tolong? Siapa yang mau saya kasihi? Atau jika ada orang yang datang meminta tolong, ya memohon belas kasihan kita, terkadang kita menolak kesempatan itu untuk berbuat kasih. Bahkan tak jarang muncul pertanyaan, mengapa saya harus mengasihinya? Siapa yang harus saya kasihi? Dia bukan saudara saya. Dia bukan orang tua atau anak saya. Dia bukan suami atau istri saya. Dia bukan suku saya. Dia bukan sebangsa dengan saya. Sering pertanyaan itu muncul. Atau mungkin pertanyaan yang muncul, apakah untungku? Apakah untungku mengasihi dia? Saudara-saudara, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk membenarkan dirinya, ia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya dengan sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi dari kisah seorang Samaria yang murah hati.
Sebagaimana tadi kita bacakan di dalam kisahnya di ayat yang ke-30 sampai 35. Ya, Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh dari tangan para penyamun dan dia tidak hanya saja dirampas habis-habisan, tetapi juga ia dipukuli. Ya, dia dihajar sampai setengah mati. Orang-orang itu, para penyamun meninggalkan dia dalam keadaan setengah mati, dalam keadaan susah, sudah tidak berdaya, dan dia membutuhkan pertolongan atau belas kasihan. Orang yang menjadi korban ini benar-benar tidak berdaya. Dia membutuhkan belas kasihan. Lalu lewatlah seorang imam. Dia melihat, sekali lagi, dia melihat orang yang dirampok itu. Tetapi di Alkitab mengatakan dia lewat di seberang jalan. Dia lewat saja. Lalu kemudian datanglah seorang Lewi. Ia melihat. Dia melihat. Tetapi dia lewat saja. Dia lewat di seberang jalan. Lalu kemudian pada saat itu di tempat yang sama lewatlah seorang Samaria. Lalu orang itu di ayat yang ke-30, ayat ke-33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya ketika ia melihat orang itu dengan belas kasihan. Yesus memberi gambaran ini kepada ahli Taurat supaya ia dapat memposisikan dirinya, termasuk orang manakah dia ini. Apakah termasuk seperti seorang imam, atau seorang Lewi, atau seorang Samaria? Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu sesama manusia? Di ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka Bapak Ibu, dia menjawab di ayat yang ke-37. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, kepada orang yang dirampok itu. Dia mengatakan orang yang menunjukkan kasihnya. Ia tidak mengatakan, oh Tuhan, itulah sesamaku, orang, yaitu orang Samaria yang murah hati. No, dia tidak berkata begitu. Atau dia hanya berkata saja, orang Samaria. Tidak juga. Kata orang Samaria tidak muncul dalam perkataannya, justru yang mengatakan orang yang menunjukkan kasihnya kepadanya. Di sini kita dapat melihat bahwa ahli Taurat ini memang benar-benar seperti tujuan awalnya, hanya untuk mencobai Yesus. Tidak ada sedikit pun kerendahan hati. Pengakuan terhadap kasih orang Samaria ini tidak menggugah hatinya. Bahkan menyebut saja ia tidak mau. Karena memang pada zaman itu orang Samaria dianggap rendah, dikucilkan, hanya minoritas saja, dan tidak termasuk umat pilihan Allah.
Ini menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi. Mereka begitu taat pada hukum Taurat. Tapi sayangnya praktek kasih di dalam hidup mereka terhadap sesama sangat-sangat minim. Orang Lewi dan imam tidak mau menolong. Mereka tidak mau terganggu dengan pergumulan orang lain. Mereka tidak mau terusik dengan kesulitan orang lain. Mereka khawatir, mereka takut. Setelah mereka melihat, mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jangan sampai saya menjadi korban berikutnya seperti orang itu. Mereka pergi. Karena tempat itu memang dikenal tempat yang agak serem sedikit ya, tempat banyak orang melakukan kejahatan. Mereka menyelamatkan dirinya meskipun mereka melihat ada orang yang butuh pertolongan. Mereka ahli Taurat yang benar-benar berpegang teguh pada hukum Taurat. Masalah kesucian, kekudusan, mereka pegang teguh. Dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Ketika mereka mau melayani Tuhan, mereka tidak boleh menajiskan dirinya dengan memegang mayat. Itu sebabnya mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka pergi begitu saja. Padahal mereka adalah imam. Mereka adalah orang Lewi yang seharusnya lebih mengenal, mengerti firman Tuhan. Sangat disayangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh berbeda dengan orang Samaria ini. Seorang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menolong tanpa memikirkan hubungan. Ia menolong tanpa syarat. Ia menolong tanpa memikirkan keuntungan apa yang saya dapatkan. Tetapi orang Samaria itu memberi waktunya, memberi tenaganya, memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk mewujudkan kasihnya. Ia memberi pengobatan dengan membalut luka-lukanya, bahkan menyiraminya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkannya ke atas keledainya, keledai tunggangannya. Tidak sampai di situ saja, ia membawanya ke tempat penginapan dan ia membayar semua biaya perawatannya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Seperti orang apakah kita? Adakah kita seperti ahli Taurat yang hanya sekedar ingin tahu jawaban itu, tetapi tidak mau terlibat di dalamnya? No action. Atau seperti seorang imam atau seorang Lewi? Atau maukah kita belajar seperti seorang Samaria yang murah hati? Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri khotbah ini dengan dua pertanyaan. Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, ini perintah. Ini perintah. Di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 15 ayat 12.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Tadi dari awal sudah dibacakan. Di sana dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jelas Bapak Ibu, mengapa kita harus mengasihi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengasihi? Maka mari kita belajar dari teladan Yesus di dalam kasih-Nya yang sempurna untuk kita. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Ia mengasihi kita orang berdosa tanpa menuntut balas. Ia membuktikan kasih-Nya kepada kita di atas kayu salib sampai selesai. Karena kasih-Nya, Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Ia mengasihi kita. Ia mengasihi kita. Dia menyempurnakan keselamatan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mengasihi? Mari kita belajar dari kisah orang Samaria ini yang murah hati, mau mengasihi tanpa syarat. Dia mau mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi dengan tulus. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Maukah kita mengasihi sesama kita? Memang terkadang kata itu mudah, tetapi tindakan itu terkadang sulit. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Mari kita saling mengasihi. Maukah kita menjadi pelaku-pelaku kasih? Amin. Jika demikian, sama seperti Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Maka marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku kasih, mengasihi sesama. Amin. Mari kita menanggapi kebenaran firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Eleos Humnos 256, ku ingin seperti Yesus. Eleos Humnos 256, ku ingin seperti Yesus. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Ingin
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, menguatkan iman kami kepadamu, untuk boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu, pelaku kasih, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa, memohon belas kasih dan berkat Tuhan untuk gereja kami, Gereja Eleos Surabaya di tempat ini. Dan berbagai pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan tahu, dan kami pun percaya Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode Eleos Indonesia, dimanapun gerejamu berada, seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis dan pengurus, seluruh jemaat, Yayasan STT Salem dan Yayasan Eleos Indonesia, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini, gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan berkatilah, berkati umat-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong. Demikian Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan memberikan keputusan-keputusan yang tepat untuk kebaikan bangsa ini. Berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, kiranya juga Tuhan memberkati dalam berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, pandemi di seluruh dunia. Tuhan tolong pulihkan seluruh bangsa, pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Demikian Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik yang sedang ikut bersama, beribadah bersama secara live, bahkan yang masih akan menyusul. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam berbagai pergumulan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengena, dan Tuhan Engkau menolong, memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua yang ikut bersama-sama beribadah secara live. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Tuhan kiranya menyertai setiap kami, menolong kami melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami jauh dari kesempurnaan. Jadilah kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita berbagi kasih? Sudahkah kita menolong orang lain dan saling mengasihi? Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan dari Eleos Hymnus 259. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Sudahkah berbagi kasih?
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita belajar bersama-sama dan berkomitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan berkata, Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu. Pakailah aku sebagai saluran berkat-Mu. Pujian 259 bait 3 dan 4. Saat ini saya akan membacakan pengumuman persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822 1079 248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083 858 35154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Kedua, acara rohani gereja. Persekutuan doa Selasa 13 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB. Pemahaman Alkitab Kamis 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Kim Jae-yong MTH dengan tema dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan iman. Persekutuan Pemuda Jumat 16 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.